Kesedihan dan kekecewaan kemarin mewarnai kedatangan 56 jamaah umroh asal Mojokerto yang gagal berangkat ke Tanah Suci di Mojokerto, Jawa Timur. Usai dijemput sanak kerabat, rombongan yang gagal berangkat umroh ini langsung pulang ke rumah masing-masing. Rombongan ini memutuskan kembali ke Mojokerto dengan menggunakan bis charter setelah sekitar 10 hari terlantar di Jakarta tanpa ada kejelasan dari Biro Perjalanan, yakni CP Harta Mulia Sejahtera yang bekerja sama dengan PT Religi yang beralamatkan di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Bahkan untuk biaya hidup selama di Jakarta, mulai makan hingga hotel, harus mereka tanggung sendiri. Kemarin terlantar di Jakarta, kita mondok di Jakarta itu transit Jakarta 10 hari. 11 hari check out dari hotel. Itu berapa orang? Berapa jemaah? 96 jemaah. Saat di hotel akhirnya memutuskan kembali itu gimana ya? Memutuskan kembali persetujuan seluruh jamaah karena telah jenuh. Selalu ada janji-janji saja untuk berangkat. Untuk biaya umroh ini, para jamaah harus membayar dengan besaran yang berbeda-beda antara 17 juta hingga 24 juta rupiah. Sementara mereka dijanjikan akan diberangkatkan 22 Maret 2014 mendatang. Selain 56 orang ini, juga terdapat 40 jamaah lain dari Biro Perjalanan yang sama juga mengalami gagal berangkat. Namun mereka pulang terlebih dahulu dengan menumpang pesawat. Andi Firmansyah melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemirsa, praktek calo pemberangkatan jamaah haji non-kuota masih marak terjadi dengan kuota undangan, jamaah yang gagal berangkat hingga permainan biro travel haji. Jatah kuota inilah yang kemudian dijadikan peluang bisnis untuk diperjualbelikan dengan nilai puluhan juta rupiah oleh oknum pejabat pemerintah maupun panitia pemberangkatan haji. Berikut penelusuran redaksi Kontroversi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, yaitu mencapai 180 juta jiwa, antusiasme jamaah untuk menunaikan ibadah haji dari Indonesia naik pesat setiap tahunnya. Tahun ini, 211.000 jamaah haji asal tanah air diberangkatkan ke Tanah Suci dan masih menyisakan 1.150 orang lainnya yang terdaftar dalam waiting list atau daftar tunggu. Di balik mayoritas calon jamaah haji yang harus menunggu bertahun-tahun untuk diberangkatkan ke Tanah Suci, ternyata tidak sedikit pula calon jamaah yang berangkat dengan cara instan. Hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan, mereka bisa mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji dan siap diberangkatkan tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Berbagai praktek yang menawarkan kuota instan ini ternyata merebak menjelang musim keberangkatan haji. Salah satu tawaran ini datang pada Haji Ujang tahun 2011 lalu. Hanya butuh waktu 2 bulan dari waktu mendaftar, Ujang pun terbujuk iming-iming menjadi jamaah haji non-kuota secara instan. Waktu itu saya belum ada informasi bahwa saya di daerah itu ada TPHD, saya mau sempat bayar. Nah, tapi ketika saya ketemu dengan saya bicara, ternyata ada tim pemantau daerah dan saya kuotanya saya ambil. Ada, sudah bayar sekitar 7,5 juta. Dia dijanjikan apa sih? Dia dijanjikan sama daftar itu tahun 2017 dan langsung berangkat tahun 2011 waktu itu. Kenyataannya? Kenyataannya ada yang berangkat dan juga ada yang nol. Peluang kuota yang bisa dimainkan ini berasal dari kuota jamaah haji yang gagal diberangkatkan karena beberapa alasan seperti hamil, sakit, dan meninggal dunia. Bahkan kuota jumlah panitia di tingkat pusat maupun daerah yang membengkak bisa dijadikan lahan bisnis para oknum. Ada pula praktek lain di balik terbatasnya kuota haji. Dari 211.000 orang, 17.000 berasal dari jalur haji khusus. Kuota haji khusus ini pun menjadi incaran warga muslim, mengingat waktu tunggu yang relatif singkat dengan konsekuensi biaya yang lebih mahal. Redaksi Kontroversi mendatangi salah satu biro travel haji. Benar saja, untuk mendaftar secara formal. Jika tahun ini mendaftar, maka baru tahun 2017 pendaftar bisa berangkat haji. Namun di balik itu, kami pun cukup terkejut dengan tawaran instan dari travel resmi pemerintah ini.
Oknum travel dari salah satu travel haji yang tahun ini memberangkatkan 300 jamaah lebih ini dengan gamblang menawarkan jalur cepat untuk berangkat di tahun ini pula. Khusus untuk sekarang alternatifnya hanya di Bali Kota. Ini kan tinggal 2 minggu keberangkatan. Paspor sudah masuk semua ke Menteri ke Imigrasi. Petugas kami sekarang sedang mengurus yang disebut dengan barcode. Barcode yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran visa. Artinya kalau melalui prosedur normal baik itu reguler maupun list kelihatannya kalau sekarang memang sudah sangat sudah nggak ada yang berani kalau ke sana tuh hanya paspor sama paspor untuk meningkatkan. Tapi itu ya 50-50 juga ya. 50-50 juga. Haji menggunakan fasilitas undangan lazimnya diberikan langsung oleh pemerintah Arab Saudi kepada pejabat atau alim ulama di Indonesia. Karena sifatnya undangan, maka segala fasilitas akomodasi ataupun transportasi akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Fasilitas inilah yang dikategorikan haji non-kuota. Sayangnya, jumlah jatah haji non-kuota berupa undangan ini tidak terpantau oleh pemerintah. Haji non-kuota itu undangan gitu ya, undangan dari Saudi, undangan dari Emir, raja-raja gitu, yang tidak melalui pemerintah gitu. Haji non-kuota. Nah, daripada memberikan haji non-kuota, lebih baik berikan haji kuota aja ditambahkan, toh juga sama kan. Nah, yang seringkali tidak jelas itu atas nama visanya keluar dari Amir di sananya, nggak tahu Amirnya Amir kelas apa. Kemudian di sininya diberikan oleh kedutaan besar. Ada juga oknum-oknum yang main, berangkat dia langsung ke sana tanpa koordinasi dengan Kementerian Agama. Yang lebih celakanya lagi, orang-orang itu ditempatkan di tenda-tenda ONH yang sudah jelas. Praktek tawaran haji non-kuota telah lama berlangsung di balik riuhnya manajemen haji Indonesia. Haji non-kuota juga bisa diperoleh lewat cara lainnya, yakni ulah travel biro haji yang kelebihan pendaftar jamaah akan mencari celah agar jamaah yang masuk daftar waiting list bisa berangkat. Bahkan travel resmi itu pun terkadang menggandeng travel yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah sebagai penyelenggara haji. Dengan dalih, biro travel bisa melakukan konsorsium. Seorang oknum pelaku yang menjadi fasilitator antara oknum travel biro tidak resmi dan oknum di kedutaan pun menceritakan bagaimana peluang praktek ini bisa terjadi. Waktu itu sih ada satu KBH yang jumlah jamaahnya itu mungkin karena dia kelebihan, ada beberapa orang yang mungkin juga kelebihan uangnya, akhirnya mereka nggak sabar suruh tunggu, berangkatlah mereka dan minta tolong sama saya. Ya saya coba daftarkan aja, ya ke salah satu kedutaan. Berapa sih biaya yang Anda kenakan pada jemaah yang mau berangkat? 37 juta. Padahal waktu itu normalnya 35 sampai 34. Tahun ini, sekitar 200 biro travel haji yang terdaftar resmi di Kementerian Agama memberangkatkan jamaahnya. Tidak ada batas kuota jumlah jamaah haji per travel. Hanya saja, tim kontroversi menemukan beberapa travel tahun ini 0 jamaah. Artinya, tidak memberangkatkan 1 jamaah pun. Saya akan memperketat sekarang. Tapi screening itu dilakukan tiap tahun atau gimana sih? Enggak, setiap 3 tahun sekali lah mereka itu. Kalau mengajukan baru mereka kita screening gitu. Tapi ada pembatasan atau limit bahwa berapa jumlah travel itu untuk memberangkatkan tiap tahun? Ada. Berapa itu, Mas? Minimum 45 atau maksimum 200 sama. Praktek jual beli kuota haji di Tenggarai dilakukan biro travel demi mendapatkan jatah kursi. Sedangkan praktek haji undangan yang tergolong dalam haji non-kuota dianggap legal, asalkan pejabat yang berangkat sesuai dengan identitas undangan. Yang disesalkan adalah masih adanya praktek unsur nepotisme melalui kenalan pejabat baik di Kemenak ataupun di kedutaan untuk memperoleh kuota. Tentunya, aksi ini berbanding terbalik dengan nasib calon jamaah haji yang berminat berangkat haji, namun harus menunggu bertahun-tahun agar niat suci mereka terwujud. Kalau orang ulama minta ke sana itu minta visanya, memohon bukan minta lah, memohon visa karena mau berangkat tahun ini dengan alasan begini-gini kan. Nanti ditanya di Departemen Agama dapat nggak? Wah kita tidak dapat karena kita juga baru mendadak adanya kan.
apapun modus yang digunakan, haji non-kuota seolah mencederai niat tulus dan kesabaran jutaan masyarakat muslim yang ingin berangkat berhaji. Parahnya, bagi masyarakat umum, haji non-kuota hanyalah bunga tidur. Berangkat dengan cara instan tentunya tidak menjamin keselamatan dan keamanan. Sebab masalah kuota saja sudah menjadi bumerang di negeri sendiri. Belum lagi sejumlah pelayanan yang seringkali tidak manusiawi yang dialami jamaah saat berada di Tanah Suci. Tim Liputan Trans 7.